menghindari teman-teman yang menyesatkan atau menghindari pertemanan, ya mungkin lebih tepat menghindari pertemanan yang menyesatkan. Kita semua sangat membutuhkan pertemanan, karena pertemanan yang baik itu bisa membantu kita menjaga keselamatan dan kesehatan jasmani rohani. Kok bisa? Iya, karena kalau kita punya teman, nanti orang-orang yang siap menolong kita ketika kita dalam keadaan kesulitan, itu nanti teman kita yang mengingatkan, yang menyelamatkan kita. Dan teman-teman kita itu kalau kita bertemu kan saling menghibur. Nah, itu sehat rohani. Juga suka-suka, ayo kita pergi ke Bali seperti tempo hari itu Bu Menaindra. Jalan-jalan itu kan disamping menambah wawasan, juga menyegarkan jiwa kita. Sambil jalan-jalan itu kan gerak ya. Nah, itu jadi pertemanan itu kita butuhkan. Di samping juga pertemanan itu bisa membantu kita menghilangkan stres. Kalau kita nggak punya teman, kita sendirian, kita kadang-kadang khawatir kalau sakit siapa yang menemani, apalagi siapa yang membiayai begitu, ya. Terus kemudian ada kegalauan dan ada rasa kesepian. Orang yang tidak punya teman banyak itu bisa kesepian, ya. Misalnya orang yang dulu di kantor dia mempunyai jabatan, lalu dia galak sama anak buah karena dia di kantor itu memang prestasinya bagus, dia lebih banyak di kantor, jarang berkawan di kampung. Begitu pensiun, anak buahnya senang sekali karena terbebas dari orang yang galak gitu. Di kampungnya dia nggak punya teman, jadi kesepian. Nah, oleh karena itu kita perlu menjalin pertemanan. Tidak perlu yang baru kita jalin. Terus tapi hati-hati. Ada orang yang memanfaatkan pertemanan untuk keuntungan sendiri meskipun mengorbankan orang lain, yaitu orang-orang yang suka menipu, ya. Nah, pertemanan yang baik itu misalnya bisa membantu kita meningkatkan rasa berguna dalam hidup dan rasa percaya diri. Jika kita bersedia, tapi syaratnya, jika kita bersedia membantu teman-teman dalam mengatasi kesulitan mereka dan mau memfasilitasi mereka dalam menggapai cita-cita. Teman-teman yang baik itu juga bisa membantu kita mengatasi masalah, mendorong kita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan bisa secara bersama-sama menggapai cita-cita yang besar, cita-cita yang tidak bisa dicapai kecuali dengan kerjasama banyak orang. Ya. Tapi kita harus hati-hati di dalam memilih teman dan dalam berinteraksi dengan mereka. Karena teman-teman yang tidak baik dan interaksi pertemanan yang tidak baik itu bisa mengakibatkan kesengsaraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, pertemanan itu termasuk sarana yang digunakan oleh Allah untuk menguji kita. Kita dites, dikasih ujian, lulus nggak? Apakah kita bisa memanfaatkan pertemanan itu untuk membuktikan keimanan kita? Jadi kita dikasih teman nih, terus Allah ingin melihat apakah dengan pertemanan ini kita bisa membuktikan keimanan. Misalnya ketika teman kita itu sedang kesulitan, kita membantu. Terus membantunya tanpa pamrih dari dia. Pamrihnya hanya dari Allah. Ya Allah, saya membantu teman saya tidak mengharapkan imbalan dari dia. Saya mengharapkan imbalan dari Engkau. Nah, orang yang semacam itu lulus. Tapi hati-hati, ada pertemanan yang justru mengganggu keimanan kita, membuat kita makin jauh dari Allah. Ya, kalau kita bertemanan dengan orang-orang yang suka korupsi misalnya, orang-orang korupsi itu kan selalu mencari teman untuk kerjasama dan sebagainya. Nah, itu terus kita tergiur enggak? Seringkali itu
pertemanan yang jahat itu mereka mempunyai target tertentu. Misalnya saya pernah ditawari, Mas Rizal kan punya perusahaan, dulu saya punya CV gitu. Aku di perusahaanku bagian pembelian. Aku biasanya membeli dari toko, dia tidak menyebut namanya. Anggaplah dari toko A. Satu biji harganya 100.000. Nanti Mas Rizal dengan perusahaannya itu membeli dari tempat lain. Aku tahu ada tempat yang menjual dengan harga 90. Nanti Mas Rizal ambil dari situ aja. Saya ngambilnya dari Mas Rizal. Jadi dengan begitu Mas Rizal bisa dapat keuntungan Rp10.000. Nah nanti kita bagi dua. Ini kan bisnis yang gampang tuh, ya, karena ada orang bagian pembelian. Nah, pertemanan yang semacam ini itu membahayakan kita, maka kita hati-hati. Ya. Kita harus hati-hati, dan orang yang jahat seperti itu perilakunya itu perilaku setan. Saya lagi ingat dulu Bang Imad pernah ditanya oleh mahasiswanya, kenapa sih Tuhan itu membuat setan? Gara-gara Tuhan membuat setan, kita ini lalu banyak yang digoda dan ikut setan. Saya menyadari bahwa setan itu memang diperlukan untuk kita, dan Allah menggunakan setan untuk ngetes seberapa jauh iman kita. Ya seperti tadi saya dapat tawaran begitu, kan lalu terus Allah tuh ingin tahu mau nggak ini diajak nih. Kalau enggak itu sama dengan aku membantu dia menipu perusahaannya. Maaf. Nah itu dengan begitu Allah bisa melihat siapa yang lulus dalam keimanannya. Ya, oleh karena itu kalau melihat ada orang-orang jahat, ya nggak usah bete. Kita hati-hati. Nah kalau ada teman kita yang akan terpancing dengan tipuan mereka atau akal-akalan mereka, kita bisa memperingatkan. Ya. Jadi Allah itu membuat pertemanan itu sebagai sarana menguji kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian dari kalian itu sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Diuji. Ada orang yang murah hati memberi kita. Ada orang yang biasa-biasa saja. Ada orang yang jahat sama kita. Itu digunakan oleh Allah untuk menguji seberapa benar keimanan itu. Lalu Allah mempertanyakan, atas birun, apakah kamu bersabar menghadapi ujian dari pertemanan itu? Wa kana rabbuka basira. Allah itu melihat terus apa yang kamu lakukan. Jadi kita harus selalu waspada bahwa detik kapanpun kita itu sedang diuji oleh Allah, antara lain ujian itu berupa pertemanan. Nah, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan sebagai akibat dari pertemanan, kita menghindari berakrab-akrab dengan orang yang jelas-jelas memusuhi Allah. Berakrab-akrab ya yang kita bahas ini ya. Berakrab-akrab itu kalau bahasa Qur'annya itu orang yang dianggap sebagai wali. Wali jamaknya aulia. Yang kadang-kadang terjemahan di Al-Qur'an itu kurang pas. Sering diartikan wali atau aulia itu sebagai pemimpin. Sehingga misalnya yang dulu rame itu surat 5 ayat 21, jangan jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Padahal di situ kata-kata yang digunakan itu aulia. Aulia itu jamak dari wali. Wali itu teman akrab yang saking akrabnya itu hubungan batinnya nyambung. Sehingga kalau dia sedih, kita ikut sedih. Dia marah, kita ikut marah. Jadi kita bisa ada sharing emosi semacam ini. Nah, itu kalau yang menjadi teman akrab kita itu orang yang memusuhi Allah. Nah, namanya musuhi, dia suruh sholat, dia nggak mau sholat. Nah, terus kalau misalnya bepergian,
Lalu terus dia mempengaruhi, sholat dulu nanti kita terlambat, ayo cepet-cepet. Nah, alasannya jangan terlambat, kita cepet-cepet. Akhirnya sholatnya nggak keburu, nggak dapat gitu. Ya, jadi hati-hati. Agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan sebagai akibat dari pertemanan, kita itu menghindari berakrab-akrab dengan orang yang jelas-jelas memusuhi Allah dan memusuhi orang-orang mukmin. Nah, peringatan Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai aulia. Ini bukan pemimpin, sebagai orang yang dekat, yang akrab, ya, yang akrab sekali, yang sampai hubungan batinnya itu nyambung. Nah, tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian itu mencintai mereka. Jadi dalam perkawinan yang sampai wali atau aulia itu ada rasa cinta kepada mereka. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq, padahal mereka itu mengingkari kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ya. Kalau mereka itu mengingkari kebenaran, kalian berakrab-akrab dengan mereka, kalian terbawa emosinya ke sana. Dan ini juga menggunakan kata aulia. Ya. Kita tidak mengartikan aulia di sini sebagai pemimpin. Konteksnya waktu itu ayat ini pada tahun ke-8 Hijrah, setelah Hijrah, Rasulullah itu merencanakan akan menaklukkan Makkah. Tapi hebatnya, bagaimana kita bisa menaklukkan Makkah tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Itu luar biasa. Itu. Rasulullah itu merahasiakan itu, tidak ada seorang pun yang tahu, istrinya pun tidak tahu. Ya, istrinya, Ibu Aisyah, itu disuruh mempersiapkan pelana untuk ontanya. Ya, terus senjatanya juga disiapkan. Bapaknya datang, bapaknya kan Abu Bakar. Tanya, Aisyah, kamu menyiapkan ini, memangnya Rasulullah akan perang? Jawabnya, nggak tahu. Rasulullah tidak mengatakan apa-apa. Jadi istrinya sendiri pun tidak tahu, mertuanya juga tidak tahu. Abu Bakar mertua yang akrab sekali kan. Terus untuk mengelabuhi, Rasulullah itu menyuruh beberapa orang berkendaraan kuda. Coba kamu jalan ke utara, naik bukit, suatu bukit disebutkan, naik bukit sana, kamu amati. Terus orang-orang menerjemahkan itu, kayaknya Rasulullah akan mengajak kita perang ke utara. Nah, Makkah itu kan di selatan. Di Madinah, Rasulullah menyuruh orang untuk ke bukit. Ini kan untuk memata-matai musuh. Nah, karena itu diartikan sebagai memata-matai musuh, apakah mereka mendekat kita. Nah, itu orang-orang menerjemahkannya, kita akan perang ke arah utara. Nah, utara ini siapa ini? Nah, saat itu di utara Madinah itu banyak yang sudah takluk kepada Nabi dan masuk Islam. Nah, yang lebih jauh itu daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi. Jadi mereka siap. Terus ternyata Rasulullah memberi komando itu, begitu mau berangkat baru ngasih komando. Nah, orang-orang memang ketaatan mereka luar biasa ya. Orang-orang itu mendengar bahwa Rasulullah itu menyiapkan peperangan, mereka juga di rumahnya masing-masing menyiapkan itu, menunggu perintah. Terus ada perintah jalannya ke selatan, ke Makkah, supaya orang Makkah tidak menyadari, tidak mengintai bahwa Rasulullah itu akan menyerbu mereka. Nah, konteksnya dengan ayat ini, ada seorang sahabat yang khawatir saudara-saudaranya yang di Mekah. Saudara-saudaranya di Mekah itu orang-orang kafir yang memusuhi Nabi, supaya mengungsi dulu keluar dari Mekah. Ada saudara yang dari Mekah datang, wanita, terus
dia titip surat yang dilinting di kertas kecil, diumpetkan, disembunyikan di rambutnya. Rambutnya orang Arab itu kan tebal. Terus pulang. Rasulullah karena wahyu tahu. Mana wanita itu? Oh, sudah pulang Rasulullah. Rasulullah menyuruh Ali kejar. Sampai dapat. Dia membawa apa? Dia membawa rahasia. Ketemu di jalan, Ali bilang, tolong keluarkan kamu membawa apa yang kamu rahasiakan. Silakan, kamu sendiri yang mengambilkan atau kami yang mengambilkan. Kalau kami yang mengambilkan kan berarti dia dibuka pakaiannya, ditelanjangi untuk diperiksa. Nah, Ali kan tidak mau berbuat dosa. Nah, silakan, serahkan sendiri. Akhirnya diambil itu, isinya pesan supaya saudara-saudaranya yang di Mekah itu keluar. Ini kan ada rasa cinta kasih kepada saudara-saudaranya yang di Mekah. Memang itu ada hubungan darah, tetapi kan mereka itu memusuhi Nabi dan memusuhi orang-orang Islam. Buktinya mereka berkali-kali menyerbu ke Madinah. Makanya Allah mengatakan, jangan kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman akrab, orang yang teman setia, ya, sebagai teman setia. Apakah itu anggota keluarga, kerabatnya atau bukan? Tapi yang penting di situ ada tulquna ilaihim bil mawaddah, ada rasa cinta kasih di situ. Jadi nomor satu, hindari orang-orang yang jelas memusuhi Allah. Maka kalau kita berakrab-akrab, nanti hati kita terbawa ke dia, kita iba pada dia. Kalau dia itu nanti melakukan sesuatu yang menjauh dari Allah, kita bisa terbawa. Orang yang mencintai musuh Allah itu berbahaya, meskipun dia adalah kerabatnya sendiri. Karena mereka bisa menyebabkan tidak diakuinya sebagai orang bergaul dengan mereka, itu nanti bisa menyebabkan orang yang berakrab-akrab dengan mereka itu sebagai orang yang tidak berpegang teguh pada iman. Seorang yang beriman kepada Allah tentu tidak mungkin dia mencintai orang yang memusuhi Allah. Bagaimana bisa terjadi? Orang yang beriman kepada Allah, orang itu mencintai Allah. Kalau dia mencintai Allah, dia ingin mendekat Allah. Terus kalau dia melihat ada orang lain yang memusuhi Allah, kok dia berakrab-akrab dengan dia, itu akan membuat konflik of motivation. Di satu sisi, dia ingin dekat dengan Allah. Di sisi lain, dia akan berusaha mendekati orang yang memusuhi Allah, teman-temannya itu, yang teman-temannya itu menjauhi Allah. Jadi ada konfliknya itu, di satu sisi ingin mendekat Allah, di sisi lain dia terbawa menjauh dari Allah. Antara mendekat dan menjauh, ini konflik, ya, konflik of motivation. Nah, Allah mengatakan bahwa nggak mungkin orang yang betul-betul beriman itu bisa mencintai orang yang memusuhi Allah. Termasuk pacaran misalnya, jatuh cinta kepada orang yang memusuhi Allah. Nah, itu sudah imannya bisa dipertanyakan. Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan menemukan orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir itu lalu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Loh, ini kan bapakku sendiri, anakku sendiri. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Meskipun orang itu bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, atau kerabatnya sendiri, kalau mereka itu memusuhi Allah, nggak boleh berakrab-akrab. Loh, kalau begitu gimana memusuhi bapak? Oh, enggak, tidak memusuhi. Kan Allah menganjurkan kita tetap berbuat baik kepada bapak dan ibu meskipun mereka berbeda agama. Jadi
Bukan lalu terus memusuhi mereka, ambil jarak gitu loh. Jadi yang penting itu ambil jarak dari mereka supaya kita bisa waspada. Kalau ajakan mereka, perintah mereka itu membuat kita jauh dari Allah, sorry, tidak mau. Meskipun yang nyuruh itu bapaknya sendiri. Ya, jadi ini bahayanya kalau mencintai orang yang musuh Allah itu nanti kita bisa terseret secara keimanan, secara kejiwaan itu bisa menyebabkan conflict of motivation dan itu siksaan batin. Ya. Kemudian mencintai orang kafir itu juga mesti dihindari. Kafir itu apa? Kafir itu orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, atau bisa juga musyrik, tapi dalam hal ini yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, kita tuh suka mendengar pidato orang, terutama politisi yang mengatakan bahwa akhirat itu tidak benar, masa kita nanti akan hidup kembali. Mana ada orang yang sudah mati kan nggak ada yang hidup kembali. Itu beberapa tahun yang lalu itu ada omongan seperti itu dari politisi tingkat tinggi. Belakangan ini ada lagi orang yang lain lagi, dan politisi itu politisi yang mendapatkan dukungan orang banyak. Nah itu hati-hati, meskipun mereka itu sholat. Jadi, kalau orang memusuhi Allah tetapi sholat, mana yang pura-pura? Dia memusuhi Allah lalu pura-pura sholat, atau dia sholat pura-pura memusuhi Allah. Itu mirip-mirip dengan orang pergi ke masjid kemudian mencuri HP yang ditinggalkan oleh yang punya, atau yang punya itu lengah. Dia itu copet yang pura-pura sholat di masjid, atau dia itu orang yang betul-betul mau sholat di masjid kemudian pura-pura mencopet. Yang jelas kan pencopet, supaya bisa mencopet dia datang ke masjid pura-pura sholat, supaya kalau politisi supaya dia dipilih oleh orang-orang yang sholat, oleh orang-orang mukmin, maka dia harus menunjukkan bahwa aku ini sama dengan kamu loh ya, aku ini sholat nih gitu. Nah itu biasanya ditengarai kalau sholat ada kamera, ya. Tapi kalau nggak ada kamera nggak tahu sholat atau tidak. Nah itu kita hati-hati. Nah, kalau betul-betul mengingkari Allah, tapi tidak pura-pura, itu kafir. Tapi kalau pura-pura sholat, pura-pura menjadi orang yang beriman, misalnya pergi haji atau pergi umrah, itu munafik. Allah wanti-wanti. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, kalian jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman akrab, atau orang yang tempat kita mencurahkan hati kita, mencurahkan perasaan kita. Nah, itu jangan. Ya. Nah ini hati-hati kalau ayat semacam ini suka disebut oleh orang yang tidak suka, termasuk yang mengatakan tadi yang tidak percaya kepada akhirat, politisi itu, dia mengatakan bahwa Islam itu agama yang eksklusif karena tidak mau bergaul akrab-akrab dengan orang kafir, tidak mau berakrab-akrab dengan orang munafik. Loh, kalau seperti itu dianggap sebagai eksklusif, kita kan juga tidak mau bergabung dengan preman. Orang yang tidak mau dekat dengan preman, kenapa tidak disebut orang itu eksklusif? Ya, kita punya prinsip yang berbeda. Nah, kalau orang jahat ya maunya kita bertemanan dengan mereka. Karena kalau orang misalnya koruptor bertemanan dengan kita, nanti mereka tuh khawatir kita tegur, bisa gagal nanti. Jadi sebenarnya yang menghindari bukan hanya kita menghindari mereka supaya kita tidak terpengaruh buruk. Mereka juga menghindari kita supaya mereka kalau mempunyai kemauan jahat tidak ada yang menghalang-halangi. Ya. Karena kalau Islam itu melarang mencuri, maka para pencuri mesti tidak suka Islam. Ya. Kalau Islam melarang korupsi, maka koruptor tidak akan senang sama Islam. Gitu. Karena mereka
kepentingan atau kebutuhan mereka itu dihalang-halangi. Nah, orang yang menyukai atau berakrab dengan orang kafir, orang itu bisa menjadi munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nanti di level yang paling bawah di neraka. Walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan mendapatkan bahwa mereka itu nanti akan tertolong di sana. Itu berakrab-akrab. Bagaimana kalau tidak berakrab-akrab, tapi kita hanya mendatangi satu seremoni aja, upacara? Ya, hati-hati. Kita kalau duduk-duduk bersama-sama dengan orang, entah dalam satu acara resmi atau itu untuk bersenang-senang, kalau di situ disebutkan kata-kata yang mengingkari Allah, atau di situ ada orang-orang yang mencemooh Allah, mencemooh Nabi Muhammad, kalau kita berada di lingkungan itu tidak pergi, maka kita dianggap sebagai rela. Kita setuju dengan apa yang dilakukan itu. Nah, kalau kita dianggap sebagai setuju, maka kita saat itu sudah menjadi munafik. Nah, jadi kalau ada satu pertemuan atau upacara atau kumpul-kumpul, terus di situ ada kata-kata yang mendiskreditkan Allah atau yang menyatakan ada Tuhan selain Allah, kalau kita tidak pergi dari situ, kita dianggap setuju dengan itu. Kalau dianggap setuju, maka kita termasuk golongan mereka. Kalau kita mengaku orang Islam, berarti Islamnya itu munafik. Ya. Hati-hati, ini saya pernah sebagai wartawan, ya, saya pernah meliput suatu kegiatan yang di situ ada panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dulu namanya angkatan bersenjata. Panglima tertinggi. Wah, ini menarik ini. Panglima tertinggi, bukan panglima tertinggi. Apa namanya? Kalau panglima tertinggi kan presiden, ya. Jadi Panglima ABRI. Saya datang ke sana, saya merasa tertarik karena pertemuan itu membahasnya masalah ekonomi. Kok masalah ekonomi kok mendatangkan Panglima Angkatan Bersenjata? Ini ada apa? Terus ternyata di situ disebutkan acaranya, ya, susunan acaranya apa? Disebutkan pembukaan, terus ada doa, terus baru sambutan-sambutan dan pidato dari Panglima. Nah, saya nangkep tempat itu adalah tempat yang dimiliki oleh orang beragama lain, namanya pun juga menunjukkan itu, dan semangat mereka itu semangat untuk syiarnya agama mereka. Maka kalau disebutkan berdoa, pasti berdoa cara mereka. Nah, kalau berdoa cara mereka, mesti mereka akan menyebut Tuhan selain Allah. Nah, oleh karena itu, begitu setelah diuraikan daftar acara, saya keluar supaya saya tidak berada di tempat itu ketika ada penyebutan Tuhan selain Allah. Terus saya mengintai, oh udah selesai, sudah sambutan, baru saya masuk. Ya, ini saya kasih contoh bahwa kalau kita berada di satu tempat, kemudian di situ dibicarakan hal-hal yang bertentangan dan ketauhidan yang tidak mengesahkan Allah, maka kita jangan tetap ada di situ. Bisa misalnya menghindar dulu, nanti gabung lagi nggak apa-apa setelah itu selesai. Ya. Contoh lain yang saya lakukan, misalnya ada upacara keagamaan yang sebenarnya sih orang-orang Barat bilangnya bukan upacara keagamaan, tradisi mereka, tapi di sini itu keagamaan. Ada makan makanan, kemudian berdoa. Waduh, lah ini kok adanya di tempat saya berada di sini. Nah, lalu saya menghindar. Caranya gimana? Saya ke toilet berlama-lama, nunggu kira-kira sudah selesai apa belum. Sudah selesai, sudah tinggal makan. Saya keluar
langsung saya ke meja untuk makan. Nah, yang penting ketika Allah itu disekutukan, saya tidak ada di situ. Nah, ini peringatan Allah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum. Kan sudah diketurunkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Alkitab, bahwa kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari atau dihinakan, maka kalian jangan duduk-duduk bersama mereka. Terus hatta yakhudu min haditsin ghairi, sampai mereka membicarakan hal yang lain. Nah, ini yang saya lakukan. Oh, doanya udah selesai. Itu yang berdiri panitia atau ketua siapa itu memberikan sambutan. Selesai, masuk. Ya, jadi itu aja. Hindari jangan sampai ketika Allah itu disekutukan atau ayat-ayat Al-Quran itu dihinakan, kita jangan ada di situ. Kenapa? Innakum idzam mithlukum, kalau kalian tetap berada di sini, di tempat itu, maka kalian itu dianggap sama dengan mereka. Kalian itu serupa. Kalau serupa padahal mengaku Islam, itu namanya munafik. Padahal innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah itu akan mengumpulkan jadi satu. Orang munafik dan orang kafir dijadikan satu di neraka jahanam. Semuanya, jami'ah, semuanya, dua-duanya gitu ya. Oleh karena itu hati-hati ya. Kemudian terhadap orang-orang munafik, ini tadi kita menghindari jangan sampai kita menjadi munafik. Sekarang bagaimana kalau kita bertemu teman-teman yang munafik? Nah, terhadap orang-orang munafik pun kita harus berhati-hati. Berhati-hati ya. Berteman boleh. Yang tidak boleh kan berakrab-akrab. Nah, jangan sampai kita terlalu akrab dengan mereka. Karena sebenarnya mereka itu membenci agama dan juga membenci orang-orang Islam. Karena mereka itu sebenarnya tidak percaya kepada Islam, tapi pura-pura. Nah, itu kita juga sering nonton di YouTube, di video YouTube. Itu dia ngutip-ngutip Al-Quran, tetapi pemahamannya itu dipelintir-pelintir. Wah, itu kan begini-begini. Misalnya ada yang bilang begini. Gimana sih orang-orang itu? Orang mengaku Islam, mengaku mengikuti Al-Quran, sholatnya 5 kali. Mana ada di dalam Al-Quran disebutkan sholat itu 5 kali? Gak ada. Ya, memang di Al-Quran itu tidak disebutkan 5 kali. Tapi disebutkan sholat ini, yang itu jumlahnya 5. Tapi nggak ada kata-kata 5 kali. Lalu dia mengatakan, nggak ada tuh di Al-Quran 5 kali. Dia mengaku Islam, belajar tentang Islam, tapi menerjemahkan dan menafsirkan itu dengan dipelintir-pelintir semacam itu. Dan kebetulan dia memang politiknya itu mendukung satu kelompok, yang kelompok itu sedang berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu kenapa berhadapan? Sebenarnya berhadapannya bukan masalah agama, berhadapannya itu masalah kebohongan. Ya kalau orang bohong itu meskipun dia mengaku Islam atau mengaku agama apapun, ya pasti dimusuhi orang, karena kita tuh semua tidak suka dibohongin. Nah, terus dia menganggap bahwa orang-orang Islam itu memusuhi orang itu. Nah, terus padahal mereka tuh Islamnya bener enggak? Coba di Quran enggak ada tuh dikatakan sholat 5 kali. Nah, itu jadi kira-kira orang itu orang apa itu? Jadi makanya kita hati-hati ya. Allah mewanti-wantinya kepada kita gini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang beriman, kalian jangan menjadikan orang selain kamu sebagai teman yang ada hubungan batin. Bitonah itu akar katanya sama dengan batin. Jadi orang yang di luar kamu jangan kamu jadikan teman yang hubungan batinnya kuat. Kenapa? La ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak henti-hentinya itu mesti mendatangkan kecelakaan bagi kalian. Waddu ma 'anittum wa qad batadal baghdha'u min afwahihim.
Mereka senang kalau kalian itu susah. Jadi kalau orang Islam yang benar ya, itu susah mereka senang. Tapi kalau orang Islam lagi celaka begitu, disyukurin. Nah, terus bagaimana kita menengarai orang yang semacam itu? Qad badadil baghdha'u min afwahihim. Dari mulut mereka itu keluar kata-kata kebencian. Ya, jadi ya kelihatannya dia mengartikan Al-Quran, tapi kata-katanya itu, diksinya itu menunjukkan kebencian. Nah, itu berarti bukan kelompokmu. Nah ini kan kira-kira semacam itu kan orang-orang munafik tuh. Ya, kelihatannya baik, tetapi ternyata kata-kata diksinya itu yang dipilih itu permusuhan. Wa ma tukhfi sudurum akbar. Padahal yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka itu lebih besar. Jadi omongan itu tuh ibaratnya tuh gunung es di laut sana. Nah, terus apa yang ada di dalam hati itu es yang tenggelam di dalam air. Kan lebih besar yang di dalam air daripada yang di atas. Jadi gunung es itu hanya bagian kecil yang kelihatan. Omongan orang itu ibaratnya gunung es yang kelihatan itu. Kalau kita mau menengarai, kata-katanya itu seringkali pedes. Ya dia ngomong baik-baik, tapi ada terselip kata-kata yang pedes atau nada. Ya, nada iramanya itu tidak bersahabat. Nah, hati-hati. Jangan terlalu akrab. Berkawan boleh. Berbisnis dengan mereka boleh. Gitu, ya. Kita juga mesti menolak perintah orang-orang yang biasa mendominasi urusan kemasyarakatan. Nah biasanya orang yang mendominasi kemasyarakatan itu bisa para pejabat, bisa pengusaha besar. Ya, saya mengatakan pengusaha besar itu contohnya Elon Musk. Ya, Elon Musk itu kan sangat mempengaruhi kebijakan Donald Trump. Nah, itu sampai orang sekarang ini yang berbeda pandangan politik, ya, si Trump itu kan dari Republik. Nah, si orang-orang Demokrat itu menangkap bahwa ini kebijakan Trump ini sangat dipengaruhi oleh Musk dan orang-orang kaya. Sampai mereka mengatakan bahwa ini negara kita dikuasai oleh 1% penduduk yang billionaires. Mereka bilangnya billionaire, bukan miliuner tapi billionaire. Itu hanya 1% jumlahnya. Tetapi apa yang mereka katakan itu diterapkan oleh penguasa. Nah itu bisa dibaca kebijakan-kebijakannya si Trump itu arahnya ke sana. Arahnya menguntungkan orang-orang kaya. Di Indonesia begitu enggak? Ya, di Indonesia itu kalau kita lihat apakah kebijakannya itu menguntungkan orang kaya atau orang miskin. Nah itu bapak-bapak dan ibu-ibu tahu sendirilah ya. Jadi mereka berbahaya karena mereka bisa menganjurkan, karena mereka punya kekuasaan, mereka bisa menganjurkan kegiatan-kegiatan yang menyekutukan Tuhan. Ini menyekutukan Tuhan ini kadang-kadang soft sekali, kelihatannya lunak. Ya. Saya kasih contoh ya. Saya pernah mendatangi suatu upacara di Taman Mini, akan dibangun satu gedung yang untuk menunjukkan perkembangan industri di Indonesia. Mohon maaf saya tidak menyebut industri apa, karena kalau saya menyebut industri apa langsung bisa ditebak, oh itu lembaganya apa, ya. Tapi saya hadir di situ. Kemudian di situ ditanam kepala kerbau. Kebetulan saya dekat sama menterinya. Saya di dekat menterinya, saya berbisik, "Loh Pak, kok ada itu?" "Nggak tahu. Kan itu kan yang ngatur orang-orang teknis panitianya. Saya nggak tahu. Saya diundang untuk membuka ini. Saya nggak tahu detail acaranya." Nah, itu kan penguasa, bahkan lebih kuasa daripada menterinya. Itu menganjurkan untuk menyekutukan Allah dengan takut kepada selain Allah. Karena takut kalau tidak ditanam kepala kerbau nanti celaka. Jadi yang membuat celaka itu yang tidak rela karena tidak diberi kepala kerbau. Padahal keamanan dan sebagainya itu kan dijamin oleh Allah asal kita berperilaku yang baik begitu. Ya.
Nah, itu orang yang posisinya lemah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kejebak di dalam kemusyrikan semacam itu, mereka akan menyesal ketika sudah tiba di neraka. Di neraka itu nanti ada keluhan dari mereka, seperti dikutip oleh Allah. Ini gini, ada Allah mengutip omongan orang di neraka, padahal orangnya sekarang ini belum di neraka. Kok bisa? Bisa, karena waktu itu yang membuatkan Allah. Allah membuat waktu itu, ada waktu kemarin yang lampau, ada waktu sekarang, ada waktu akan datang. Kalau waktu itu yang membuat Allah, maka Allah bisa melihat waktu baik yang lampau, sekarang maupun akan datang. Apa yang akan terjadi di masa datang Allah tahu. Nah, Allah mengatakan bahwa nanti akan ada orang yang dulunya ketika di dunia itu merasa lemah, didominasi oleh orang-orang yang kuat, lalu terus mereka merasa terpaksa mengikuti arahannya, yang arahannya itu menyebabkan kafir. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul lail. Nah, asalnya ini dialognya itu dialog yang kemudian. Jadi asalnya begini. Ketika masuk di neraka, kan orang yang lebih jahat itu masuk duluan. Kira-kira yang mengajak kejahatan dan yang diajak kejahatan masuknya ke neraka siapa yang duluan? Yang mengajak kan? Nah, yang mengajak itu sudah masuk neraka. Terus kemudian yang diajak gilirannya masuk. Begitu masuk mereka lihat, oh itu tuh dulu yang bikin kita sesat. Kamu jahat sekali gitu. Terus yang mengajak itu, yang ditegur itu menjawab, kok kamu nyalain aku? Karena aku tidak maksa-maksa kamu, gitu. Terus yang pengikutnya ini mengatakan berikut ini, wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari idz ta'muruna an nakfura billah. Orang yang lemah mengatakan kepada orang yang kuat, kamu ingat gak, dulu kan siang malam kalian itu menganjurkan kami untuk mengingkari Allah. Wa naj'ala lahu andada, dan agar kami itu menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah itu macam-macam, termasuk itu tadi, termasuk menanam kepala kerbau. Wa asarrun nadamata lamma ra'ul 'adzab. Tapi mereka maki-maki begitu tidak akan mengubah nasib mereka. Mereka adanya hanya penyesalan ketika mereka itu disiksa di sana. Nah, jangan sampai kita mengalami nasib serupa dengan mereka. Kemudian kita juga lebih baik menghindari pertemanan dengan orang yang longgar dalam hubungan intim. Ya, kita kan lihat orang ada yang hati-hati ketika bertemu dengan orang lawan jenis. Ada yang nggak hati-hati. Ya, nah, yang saya maksud longgar itu mereka yang nggak hati-hati, biasa akrab-akrab ini. Nah, itu nanti kalau suatu saat itu ada kesempatan itu bisa-bisa mengajak. Kalau di film-film sih itu kan hanya bikinan ya, tapi kadang-kadang dulu suka ada film James Bond. Nah, itu ajakannya, wah dingin sekali ya, ayo kita menghangatkan tubuh. Wah, ajakannya menghangatkan tubuh, tapi artinya apa? Perzinaan. Ya, jadi hati-hati ketika kita bergaul dengan teman, kalau dia sangat longgar, kita ambil jarak. Nah, boleh berteman, tapi ambil jarak. Karena kalau nggak ambil jarak, nanti bisa kejebak. Nah, ini seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Dia diajak oleh wanita yang dimana dia tinggal di rumahnya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Nabi Yusuf yang masih muda waktu itu dirayu oleh wanita yang memiliki rumah di situ. Kan Nabi Yusuf waktu masih kecil ditemukan oleh pedagang, kemudian dijual, dibeli oleh orang ini. Dibeli orang ini, tidak dijadikan budak, waktu itu masih ada perbudakan, tidak dijadikan budak tapi dijadikan anak angkat. Tapi anak ini makin kecil, makin besar, dan tampan sekali karena serumah. Nah, itu ada kebebasan. Lalu wanita ini wa ghallaqatil abwab, dia menutupi pintu-pintu.
pintunya banyak, tutup. Terus waqalat haitalak, ayo, aku siap. Gitu. Terus menurut cerita di surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanita itu sudah terangsang, Nabi Yusuf juga sudah terangsang, sudah. Ya, jadi karena sendirian di dalam ruangan. Tapi Nabi Yusuf ingat kepada Allah. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku mohon perlindungan kepada Allah. Innahu rabbi ahsan mathwaya. Tuhanku ini adalah pelindung yang paling baik. Innahu la yuflihudz dzalimun. Orang yang zalim itu tidak akan selamat. Terus karena dia nolak, lalu dikejar oleh wanita itu. Nabi Yusuf lari dikejar, dipegang bajunya sampai bajunya sobek dari belakang. Nah, ini poinnya adalah bahwa hati-hati kalau kita bergaul dengan orang yang longgar dalam mengumbar hawa nafsu.